Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kelanjutannya setelah sidang pra-peradilan memutuskan Peggy Setiawan ini status tersangkanya gugur. Saya masih berbincang bersama dengan Pak Susno Duaji, Prof. Jamin Ginting dan juga Mas Reza. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, melanjutkan pertanyaan saya. Anda melihat apakah nanti pihak kepolisian akan melakukan itikat baik begitu ya untuk membenahi benang yang memang sudah kusut ini, sudah kadung semuanya, atensi publik mengarah kepada pihak kepolisian, dan apa yang bisa dilakukan oleh para terpidana yang saat ini memang pasti menuntut ini ada kesalahan begitu. Apa yang harus dilakukan saat ini? Oke, jadi yang dilakukan oleh Polri pertama berbenah diri ke dalam bahwa ini terjadi kesalahan, itu sudah putusan pengadilan, bukan saya ya. Kesalahannya fatal, jadi benahi berarti SDM-nya kurang bagus. Dan benahi juga sikap mental gitu, jangan selalu ngotot. Dan benahi juga lembaga pengawas. Lembaga pengawas itu siapa? Propam, Inspektorat, Wasdik. Itu jangan, kemarin kan sudah semuanya mengatakan sudah sesuai prosedur gitu. Sampai Rudiana pun dikatakan tidak ada salah gitu. Nah, sekarang ternyata begitu. Kemudian termasuk lembaga pengawas di luar. Siapa itu? Propam. Nah, Propam juga begitu, mengatakan ini juga berarti bukan Propam, Kompolnas. Harus dibenahi juga. Dan bukan hanya di polisi saja yang harus berbenah. Kejaksaan harus berbenah, termasuk lembaga pengawasnya. Pengadilan juga lebih parah lagi, bahkan sangat parah, karena pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan termasuk KY-nya diam saja. Termasuk lembaga lain, apa itu? Komnas HAM. Komnas HAM dilapori oleh pengacara pada saat sidang pertama 2017 kalau nggak salah, diam saja, tidak ada reaksi atas bahwa telah terjadi penyiksaan dan sebagainya. Jadi jangan ditimpakan pada polisi saja, semua berbenah diri. Nah, berikut apa tugas utama Polri? Pertama, melaksanakan putusan daripada pra-peradilan. Ada yang belum dilaksanakan. Putusan apa? Iya, pulihkan, yaitu belum ada pernyataan tertulis, belum ada santunan dan sebagainya. Itu akan mengangkat citra Polri kalau itu dilakukan. Terus yang paling besar adalah apa? Tugas mencari siapa pelaku sebenarnya. Kalau ini memang tindak pidana, kalau ini memang pembunuhan. Nah, itu harus dilakukan. Makanya tadi kembali ke titik nol. Ke titik nol itu apa? Karena ini pernah dikatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, terus menjadi pembunuhan. Maka harus dicari data-data kenapa dikatakan kecelakaan lalu lintas, kenapa dikatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, kenapa dikatakan pembunuhan. Itu kan kesimpulan tingkat Polres waktu itu. Nah, sekarang tingkat Mabes Polri turun. Mana yang benar ini? Kita akan celaka nanti kesimpulan polisi itu kalau ternyata ini bukan tindak pidana, ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, tapi kalau kecelakaan lalu lintas ada lawan begini, maka yang harus dicari siapa lawannya untuk menentukan apakah lawannya yang salah dan sebagainya. Kalau ini pembunuhan, untuk dilakukan pencariannya. Jadi masih ada 3 probability ya. Atau kecelakaan lalu lintas tunggal, bisa juga apa sebabnya, mungkin sakit jantung, mungkin mabuk, mungkin apa-apa. Keadilan harus ditegakkan dengan bukti saintifik. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada 3 kemungkinan yang memang harus dibuka begitu ya. Pertama adalah membuktikan bahwa memang ini adalah memang kecelakaan tunggal, benarkah demikian? Apa penyebabnya? Kemudian juga kalau memang ini pembunuhan juga harus dibuktikan ini apakah memang pembunuhan, dan membuktikan juga, mencari juga siapa pelaku sebenarnya pembunuhan Vina dan juga Eki, begitu ya. Termasuk juga pemulihan nama dari Peggy Setiawan yang memang sudah dikatakan oleh putusan pra-peradilan gugur status tersangkanya, begitu ya, Pak Susno. Nah, oke, itu dari sisi kepolisian. Sementara dari sisi para terpidana, ini kan juga pasti bertanya-tanya kan, wah ini Peggy saja statusnya sudah gugur tersangkanya. Bagaimana dengan nasib saya begitu yang berada di balik jeruji besi begitu, bahkan vonisnya seumur hidup, Pak Susno? Ya, ini bagi para penasihat hukumnya baru 1 yang memajukan, tanggal 24 bersidang. Nah, kemudian yang lainnya, yang 6 segera 7 ya, karena 8 ya. Segera mengajukan, jangan berlama-lama. Ini momentumnya tepat sekali, timingnya tepat sekali, dan nanti tidak akan berani hakim nanti untuk bermain-main lagi. Karena mereka
mudah-mudahan Mahkamah Agung sudah mengadakan eksaminasi juga terhadap putusan ini, bahwa itu salah, bahwa itu kurang benar, bahwa itu kurang tepat. Nah, tingkat PK ini juga harus gitu. Jangan lagi nanti hakim PK-nya atau jaksa, karena ini kan nanti akan lawan jaksa dia, penggugat PK. Nanti memori PK akan diadakan kontra memori PK. Nanti di kontra memori PK jangan lagi, wah ini sudah benar sekali, sudah ini, oh nyatanya nggak ada saintifik sama sekali kok. Nah, jangan lagi mengatakan, wah ini yang dimaksud dengan hukum itu ini. Alah, itu kan yang hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ingat itu, hukum tertinggi keadilan. Saya senang dengan Hakim Eman Sulaiman, tidak terlalu terikat dengan, putusan pengadilan hanya membicarakan masalah formal, masalah ini. Enggak, dia terobos. Hakim boleh buat hukum kok, memenuhi kekosongan hukum. Oke, ini kita saksikan bagaimana nurani hakim, nurani kejaksaan dalam PK yang akan tanggal 24 nanti akan dilakukan sidang pertama. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum untuk para terpidana yang memang merasa dirinya memang tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki ini untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK yang nanti diselenggarakan secara terbuka, bisa juga dikawal oleh publik ya, jalannya sidang PK ini. Harus publik mengawal, media mengawal. Oke, baik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, Anda tadi menyebutkan tidak ada komunikasi lagi yang bisa dibuka oleh Ibtu Rudiana selaku pelapor pertama soal pembunuhan Vina dan juga Eki, termasuk juga yang katanya Pak Susno Duaji ada bukti telepon genggam, telepon seluler yang ada bukti pesan perencanaan pembunuhan Vina dan juga Eki. Apa desakan dari tim kuasa hukum pihak Vina terhadap pihak kepolisian setelah adanya kasus status tersangka Peggy ini gugur? Termasuk kepada pihak Ibtu Rudiana, Mas Reza. Iya, memang dari awal kejadian itu handphone itu kan baru dikembalikan dari Polsek kepada pihak keluarga itu kurang lebih 3 hari. Jadi yang dikembalikan itu handphone dan sepeda motor. Jadi handphone itu setelah kita cek juga keadaannya masih bagus, sepeda motor juga masih bagus, tidak seperti bekas kecelakaan. Dan di handphone itu juga menurut pengakuan Mbak Marliana, kakak almarhum Vina, itu memang banyak kalau dulu zaman BBM itu chattingan yang hilang dan kontak yang hilang. Kontak hilang dan pesan yang hilang. Iya, kalau tidak salah tinggal beberapa pesan yang tersisa gitu setelah jadi masih ada pesan tapi tidak utuh begitu maksud Anda? Enggak, hilang, dihapus. Oh, oke. Gitu kan. Jadi kan tidak mungkin biasa kalau BBM isinya cuma hanya 1-2 pesan doang saja gitu kan, pesan dari si Eki atau kan sudah tidak ada semua gitu. Nah, itu juga pada saat sidang pertama, pada saat itu gitu kan sidang tertutup. Jadi pada saat Mbak Marliana di luar ruang sidang dihampiri oleh Pak Ibtu Rudiana dan timnya gitu kan, dia juga mengatakan di situ menurut dia di salah satu handphone terdakwa itu terdapat perencanaan pembunuhan, ya percakapan seperti itu, tapi tidak diperlihatkan, hanya memberitahu saja dan kita juga ya semakin yakin kalau itu memang pembunuhan berencana seperti itu. Oke. Tapi yang kemudian menjadi kejanggalan adalah ketika bukti telepon seluler dari Vina ini dikembalikan, tidak ada bukti chat pada saat di chat di telepon genggamnya Vina ini, tidak ada bukti chat antara percakapan Vina dan juga Eki, itu tuh nggak ada. Tidak ada, semua tidak ada, semua sudah terhapus. Sepertinya terhapus gitu. Jadi semuanya. Itu yang kita pertanyakan, tapi karena pada saat itu memang pihak keluarga kan tidak menggunakan kuasa hukum sama sekali, semuanya diwakili oleh Pak Rudiana. Dan pihak keluarga tidak mengerti hukum, jadi ya nurut apa kata Pak Rudiana pada saat itu. Oke, jadi memang tidak ada lagi chat Vina dan juga Eki di telepon genggam Vina yang memang sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian ya, clear ya? Ya. Oke, baik Pak Reza. Terakhir, desakan apa yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum Vina, baik itu terhadap Ibtu Rudiana dan juga pihak kepolisian, untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang, karena memang tugas polisi ini membuat terang benderang suatu perkara dan juga perkara pidana.
Iya, jadi kita dari awal memang berharap dibentuknya tim pencari fakta yang benar-benar independen, bukan Oke. seperti tim pencari fakta yang sudah ada yang hanya membela beberapa saksi, tapi kita benar-benar memohon kepada Pak Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta yang isinya para profesor ahli hukum pidana dan nanti bersinergi dengan para penyidik dari Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini biar transparan dan terang benderang. Jadi kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kegaduhan di mana-mana, dan apabila ada yang salah tangkap ya segera dibebaskan. Jadi semua juga harus mekanismenya jelas Clear. karena ini sangat dibutuhkan untuk keadilan keluarga almarhumah Vina. Oke, karena memang sampai sekarang keluarga almarhum Vina dan juga Egy tentu saja masih bertanya-tanya jadinya ya kan? Sampai sekarang sudah bergulir 8 tahun begitu ya. Iya, Mas akhirnya Reza. kan menambah kesedihan kepada pihak keluarga. Iya, Karena akhirnya mengingat lagi, misalkan ditanyain rekan-rekan atau akhirnya kesedihan yang berulang-ulang terus gitu kan. membuka luka yang kemudian Betul, tak kunjung sembuh begitu ya bisa dikatakan ya, betul. Mas Reza. Saya ke Prof Jamin. Prof Jamin, Anda sependapat memang sebegitu perlukah tim pencari fakta independen untuk benar-benar mengusut kasus Vina dan juga Eki ini, pembunuhan Vina dan juga Eki ini? Iya, ini kan sebenarnya Polda Jawa Barat sudah kehilangan muka lah kita bilangnya dengan putusan itu dan dianggap juga kurang mampu. Ini sebenarnya sudah pantas Kapolri itu turun tangan karena sudah menjadi sorotan publik dan isu besar di negara ini. Saya setuju pembentukan pencari fakta tapi benar-benar independen, jangan pencari fakta untuk legitimasi kebenaran yang sudah diformulasikan sebelumnya. Itu nggak bagus ya seperti itu. Jadi benar-benar independen apapun intinya. Saya begini ya, ini tadi Ibtu Rudiana kan dari awal dia pelapor, dia yang mendampingi korban, dia buktinya sama dia semua. Kenapa Rudiana ini selama kita pra peradilan nggak pernah muncul dan tidak berbicara? Nah ini kan harusnya pihak kepolisian atau Kapolri yang juga menjadi pimpinan tertinggi dari Pak Rudiana ini bisa memanggil dan memberikan statement, diperiksa begitu. Apa sebenarnya dasar laporan itu, bukti apa yang diberikan. Salah satunya tadi ya, kalau sampai ada alat bukti yang dihapus, CCTV yang dihapus, itu obstruction of justice itu, menghalang-halangi penyidikan, itu semua harus diperiksa. Tadi kuasa hukum menyatakan ada kecurigaan penghapusan terhadap BBM. Dulu kan masih BBM ya, Messenger ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya obstruction of justice, penghapusan barang bukti, menghilangkan barang bukti begitu. Jadi saya sependapat dengan Mas Reza ini begitu. Oke. Pak Susno, terakhir Pak Susno. Ya, terakhir saya mengamini apa yang dikatakan Profesor, itu demi kebaikan bersama. Apa yang dikatakan Mas Riza, soalnya kalau saya ulangi lagi nanti, soalnya banyak yang menuding saya. Saya ini kata pensiunan ya, pensiunan yang memihak kepada ketidakbenaran, yang ingin menjerumuskan polisi. Waduh. Dia membenarkan semua tindakan polisi yang salah, dipuji-puji. Saya dikatakan pensiunan yang cuap-cuap, merusak polisi. Padahal inilah bentuk cinta saya kepada Polri. Untuk mengembalikan citra Polri lagi. Nah kalau pensiunan yang model gitu-gitu, itu ingin menjerumuskan institusi saya. Dan akan saya libas ya kalau menjerumuskan polisi. Jadi saya amini, saya setuju dengan Profesor Jamin Ginting, saya setuju dengan Pak Riza. Setuju, bagus. Oke, termasuk juga menurut Anda perlu juga dibuat tim pencari fakta independen untuk memang benar-benar mengusut tuntas. Jadi sebenarnya ini kasus laka tunggal ataukah pembunuhan Vina dan juga Eki? Iya, harus supaya jelas gitu. Jangan hanya kesimpulan. Karena apa? Dari institusi saya, Polri kan sudah agak kurang dipercaya, boleh dikatakan tidak dipercaya. Ya kalau gitu caranya kan kita limpahkan kepada institusi lain, nggak mungkin. Nah, maka adalah tim pencari fakta yang betul-betul, bukan kayak yang tim yang kemarin yang tanda petik, saya tidak sebut tim siapa-siapa itu ya. Oke, karena memang faktanya adalah nyawa Vina dan juga Eki ini memang sudah tidak ada begitu ya. Itu yang kemudian benar-benar harus dimintakan bisa dikatakan ini kejelasannya seperti apa sebenarnya penyebab kematian Vina dan juga Eki. Itulah yang kemudian ditunggu oleh keluarga Vina dan juga Eki tentu saja sampai detik hari ini.
Begitu ya Pak Susno ya? Iya, betul Baik. sekali. Terima kasih Pak Susno Duaji telah bergabung bersama kami, Prof. Jamin Ginting, terima kasih atas perspektifnya, dan juga Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Riza, Sampai jumpa Pak Profesor Susno. Prof. Jamin.